Kabar duka dari selebritis tanah air. Jane Shalimar mengembuskan nafas terakhirnya pada 4 Juli 2021. Rasa kehilangan sosok kakak dan sahabat sangat dirasakan oleh Vanessa Angel. Seperti apa rasa kehilangan Vanessa Angel pada sosok Jane Shalimar? Berkarir di dunia entertainment sejak tahun 1987, Jane Shalimar sudah merasakan asam garam kerasnya panggung hiburan tanah air. Semuanya sudah pernah ia cicipi, mulai dari menjadi seorang cover girl, penyiar radio, presenter, bahkan bermain sinetron sudah ia rasakan. Seperti apa semangat dari seorang Jane Shalimar di mata rekan-rekannya? Dikenal akan jiwa sosialnya yang sangat tinggi, seperti apa potret Jane Shalimar saat menjadi sukarelawan tim SAR pada tahun 2012. Memiliki hati yang sangat baik, namun untuk urusan cinta banyak sekali lika-liku yang harus ia hadapi. Perjalanan cinta yang ia hadapi tidak selalu mulus, bahkan ia harus menghadapi konflik cinta segitiga dengan orang yang saat ini menjadi sahabatnya sendiri, yaitu Vanessa Angel. Seperti apa perjalanan kisah cinta seorang Jane Shalimar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air. Jane Shalimar yang dikenal sebagai sosok yang ceria dan suka menolong telah berpulang pada 4 Juli 2021 kemarin yang didiagnosa terjangkit virus yang sedang melanda. Rasa duka tengah dirasakan oleh para sahabat yang ditinggalkannya, terlebih oleh Vanessa Angel. Pernah berkonflik karena urusan asmara hingga akhirnya menjadi sahabat, tentu menjadi kenangan tersendiri bagi Vanessa Angel. Seakan mengenang semuanya itu, Vanessa pun mengucapkan salam perpisahan dalam postingan Instagramnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kak Jane Shalimar pagi ini sudah pergi meninggalkan kita ke tempat yang lebih baik. Dewasa ini aku sadar, sedikit banyaknya Kak Jane ini banyak membantuku cepat dewasa dalam hidup. Dan bagaimana cara berdamai dengan keadaan yang ada. Terima kasih selalu atas niatan-niatan baikmu selama ini, Kak, yang tenang di sana. Dan seperti inilah potret kenangan Vanessa Angel dan Jane Shalimar saat berdamai dan memutuskan untuk menjadi sahabat. Ya, siapa tahu kita dijadiin iklan micin ya kan, lumayan ya. Jadi duta micin gitu kan, lumayan. Tapi bisa dibilang memang itu kata itu untuk Enggak, itu tuh si micin itu ya, itu tuh bercandaan aku sama teman aku si Tasya itu. Tapi orang-orang menyangkut pautkannya ke aku nyindir aja nih gitu. Padahal enggak, itu memang lagi bercandaan aja gitu. Si micin dan sianida itu gitu. Sebutan aku sama dia tuh micin dan sianida gitu. Dan itu aku salah, aku udah minta maaf. itu akhirnya semua jadi jelas, jadi clear, ya sudah. Aku juga bilang sama dia, udahlah yang udah lewat. Yang penting kita sekarang kan sudah kita udah nemuin kecocokan nih dalam berteman gitu kan. Dan kita pikir, aku udah nganggep dia seumuran adekku soalnya. Jadi aku udah nganggep dia ya udah kayak adek. Ya kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngerasa nggak nyaman ya urusan dia, bukan urusan kita lagi gitu. Aku lebih muda, aku harus nyamperin Kak Jane, dan aku memang salah. Jadi nyamperin, aku sempat bercandain gitu kan, aku lihat tulus nggak nih ya, gitu ya, ternyata iya.
Gitu. Apa? Kita kan ngebaca ekspresi orang dari pertama sebelum dia masuk ke rumah, kita kok liatin gitu kan. Dia memang ekspresinya tuh kayak kebingungan gitu. Ngomong sama Uya gitu kan, iya mau ketemu mau gitu kan. Justru malah orang-orang yang ada di ruangan Yang itu panik. ketakutan. Dan waduh berantem nih gitu. Berawal dari konflik, Jane Shalimar dan Vanessa Angel malah menjadi sosok kakak adik yang saling melindungi satu sama lain. Bahkan saat Vanessa Angel diterpa masalah keluarga dengan sang ayah kandung, Jane dengan terbuka menjadi penengah antara konflik ini. Lantas, seperti apa ketulusan hati seorang Jane Shalimar dalam menengahi konflik Vanessa Angel dengan ayah kandungnya? Kalau misalnya memang melihat diruntut ke belakang gitu ya, memang yang menjadi kendala di antara ayah dan anak ini adalah komunikasi sebenarnya. Dan saya melihat di sini bahwa komunikasi itu tidak berjalan lancar gitu. Nah sementara di saat kemarin sang anak terkena masalah dan lain sebagainya, si ayah ini merasa bahwa apa yang sudah dia upayakan untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi dengan anak ini nggak berhasil. Saya sebagai orang yang memang dekat hubungannya ya, dimintai tolong, berarti kan saya diberikan kepercayaan gitu loh. Dan buat saya ya, kalau saya memberi bantuan semaksimal saya ya, insya Allah ya alhamdulillah nanti ke depan komunikasinya makin baik ya, Allah yang kasih pahalanya deh. Jane merupakan sosok luar biasa di mata keluarga dan sahabat. Bergelut di dunia entertainment hingga vakum dan memutuskan terjun ke dunia bisnis dan politik. Seperti apa sosok Jane Shalimar di mata para sahabat? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jane Shalimar Jaskilka Prawira Diningrat atau biasa dikenal dengan Jane Shalimar merupakan seorang artis kelahiran Jakarta 2 Juni 1980. Jane sudah terjun di dunia entertainment sejak tahun 1987, di mana ia menjadi bintang iklan dan sempat terpilih menjadi cover girl favorit di salah satu majalah remaja di tahun 90-an. Hal ini juga yang akhirnya membawa Jane terjun ke dunia seni peran dan membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum merambah ke dunia akting, Jane sendiri sudah terlebih dahulu menjajal kemampuannya di bidang presenter dan penyiar radio. Di usianya yang ke-41 tahun, atau sebelum Jane tutup usia pada 4 Juli 2021 sebagai seorang politisi. Sebelumnya, tahun 2015, Jane sempat memutuskan untuk vakum dari dunia keartisannya demi quality time bersama anak dan menyelami dunia baru sebagai pebisnis. Lantas, seperti apa semangat almarhumah di mata para sahabat? Sekarang memang lebih banyak kesibukannya atau aktivitasnya itu di belakang layar lah ya. Memang sudah sekitar 5 tahun terakhir tuh memang udah stop untuk main sinetron dan lain sebagainya karena lebih fokus di bisnis sama entrepreneur gitu. Belum lagi kan
nyanyi ya alhamdulillah masih jalan terus lah gitu. Terus presenter juga apa sih terus sama ya banyak lah yang dikerjain gitu. IO juga jalan. Terus sekarang juga lagi ngerintis bisnis tapi kebetulan nggak di Jakarta tapi di daerah di Makassar, kampung. Jadi lagi bikin sekolah di sana, sekolah non formal sih sifatnya. Terus ditambah lagi aku humasnya Wali Kota Makassar. Ya aku merasa sudah ya sudahlah ya, aku sudah cukup menikmati sekian tahun main sinetron dengan waktu yang benar-benar totally spend di lokasi syuting yang betul-betul menguras tenaga segala macam. Dan setelah aku udah punya Zarno, dia sudah mulai beranjak besar, sekarang udah 9 tahun umurnya, dia udah kritis, udah bisa protes, udah bisa ngatur. Jadi aku berpikir ya harus ada yang dikorbankan salah satu gitu loh. Entah apa aku mengorbankan waktu aku yang aku habiskan sama dia, atau aku mengorbankan istilahnya ini pekerjaan aku gitu. Mana yang harus diprioritaskan, dan aku memutuskan ya anak yang paling penting lah. Jen ini salah satu ini ya teman yang dia tuh ramah banget, nggak sombong gitu. Dia suka cerita, dia suka bikin kita ketawa gitu. Makanya teman-teman itu benar-benar kehilangan banget, terpukul banget. Dikenal sebagai seorang yang memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi dan memiliki hati yang tulus, Jane selalu memiliki semangat untuk menolong orang lain. Jane Shalimar beberapa kali turut ambil bagian menjadi relawan saat terjadinya bencana. Dan inilah kenangan Jane Shalimar saat menjadi relawan tim SAR pada kecelakaan pesawat Sukhoi 100 di Gunung Salak Bogor 2012 silam. Keterlibatan aku dengan crisis centernya Dompet Duafa yang udah kesekian kali sebenarnya. Dan kemarin begitu dengar kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi, terus aku cari dulu beritanya gitu loh. Aku kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, dan akhirnya aku kontak salah satu teman di Dompet Duafa gitu kan. Pengen tahu di sana udah ada tim yang buka posko belum di sana. Ternyata udah ada posko di sana, sudah buka posko dan lain-lain. Akhirnya aku bilang ya udah saya ikut ya gitu. Jadi aku yang minta dilibatkan supaya ya setidaknya menyumbang bantuan lah gitu loh. Maksudnya memberikan support moral juga gitu kan, selain tenaga tapi kita juga ikut terlibat memberikan support moral juga. Di sebelah kita itu poskonya Polri gitu loh, pas di samping kita. Terus kita ngelihat kebutuhan logistiknya ini kurang semuanya. Itu yang akhirnya kita fokuskan, tidak hanya untuk teman-teman jurnalis aja, tapi juga buat ya tim SAR-nya, karena mereka yang paling berat kerjanya gitu. Mereka harus jalan kaki selama 10 jam. 10 jam, turun lagi 10 jam gitu kan. Jadi itu kan berat, belum lagi medannya yang susah, terus cuacanya juga berubah-ubah. Nah ini yang kita pikirin. Cantik keluar dalam, itulah penggambaran yang tepat untuk seorang Jane Shalimar. Namun, untuk urusan hati, bisa dibilang Jane bukan orang yang beruntung. Begitu banyak lika-liku dalam kehidupan percintaannya, seperti apa perjalanan cinta seorang Jane Shalimar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Memiliki paras yang cantik dan rupawan tentu menjadikan Jane Shalimar sebagai idola para lelaki. Banyak lelaki pernah meluluhkan hati seorang Jane Shalimar, bahkan berani meminang sang artis kelahiran Jakarta ini. Tidak semua berakhir bahagia. Jane Shalimar sempat beberapa kali mengalami kegagalan dalam membangun biduk rumah tangga. Memutuskan menikah dengan suami pertamanya, Febrianto Indrakusuma pada 2004. Jane dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zarno. Sayangnya, hanya berselang 2 tahun pernikahannya harus kandas. Tahun 2007, Jane mengaku pernah menikah siri dengan pesinetron Bobby Reza Maulana. Namun, harus kandas pula lantaran Bobby mengurungkan niatnya untuk mempersunting Jane secara resmi dan akhirnya keduanya pun memutuskan untuk berpisah. Setelah di tahun 2009, Jane juga sempat memadu kasih dengan sosok aktor Iko Uwais selama 3 tahun. Kandasnya hubungan ini berlanjut di tahun 2012 di mana Jane juga sempat menjalin cinta dengan Didi Mahardika, anak dari Rahmawati Soekarno Putri yang beberapa saat lalu juga meninggal karena COVID-19. Hubungan ini juga harus kandas di tengah jalan, tepatnya pada 2016 lantaran Didi menjalin hubungan dengan Vanessa Angel. Drama pun sempat terjadi karena Jane Shalimar mengaku sudah dinikahi secara siri oleh Didi. Namun, hal ini dibantah keras oleh Didi. Lantas, seperti apa ketegaran hati seorang Jane Shalimar? Laki-laki, seorang suami mungkin ya, seorang laki-laki yang yang bermental satria, let's say lah gitu. Itu dia mungkin dia akan berpikir 1000 kali untuk menyakiti perasaan pasangannya gitu loh. Mau siapapun yang mempengaruhi, berusaha untuk menarik perhatiannya, tapi kalau misalnya memang dia orangnya setia dan memang menjaga perasaan pasangannya, dia nggak akan gampang berpaling gitu. Jadi aku tidak menyalahkan si perempuannya juga. Pembelajarannya adalah hikmah dari semuanya. Ya kalau memang Allah sudah menentukan sesuatu pantas untuk dipertahankan, pasti jalannya ada. Dan ini aku sudah berusaha untuk mempertahankan. Aku bilang kok sama keluargaku, saya akan berusaha pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tapi memang ada banyak hal atau ada hal-hal yang memang layak untuk dipertahankan, yang memang bisa dipaksakan. Tapi memang ada hal-hal yang memang udah dipaksain gimana pun memang nggak bisa dipaksain, mau diapain gitu loh. Dan itu yang akhirnya aku jalankan, bahwa sekian lama saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berusaha untuk tetap bisa menjaga semuanya balik lagi ke track yang sebenarnya. Tapi ya nggak mungkin kalau cuman usaha itu datangnya dari saya sendiri. Setelah lama tak terdengar kabar mengenai percintaannya, pada 2020 lalu, tepatnya pada 20 Februari 2020, kabar bahagia datang dari seorang Jane Shalimar. Ia membawa kabar gembira jika dirinya telah menikah dengan seorang pria bernama Arsya Wijaya. Namun kebahagiaan itu nampaknya tidak bertahan lama dan hanya bertahan 10 bulan saja. Lantaran Jane sudah tidak tahan karena sering ditalak oleh sang suami tersebut. Alhasil, lagi-lagi perceraian tidak dapat dihindari dan pernikahan ini diselesaikan di meja hijau. Saya orangnya selalu berpikiran positif. Itu maksudnya gini, orang menikah itu kan ada nawaitunya gitu ya. Nawaitunya apa? Kalau saya, nawaitu saya adalah untuk mengabdi sebagai istri. Saya menikah ya karena Allah. Jadi apapun kekurangannya dia, saya terima. Saya dengan segala kerendahan hati, ya saya memohon maaf. Saya sebagai manusia yang juga memiliki kekurangan yang tidak sedikit, mungkin memang sudah tidak lagi bisa terus mengiringi langkahnya dia sebagai
istri, dan saya minta maaf juga dengan keluarga besar dari AA, ya kakak-kakaknya segala macam. Bukannya saya tidak mau berpamitan, karena ya saya juga tahu diri lah, saya sudah berkali-kali merepotkan kakak-kakak semua dengan aduan-aduan saya dengan permasalahan saya gitu. Dan saya pikir juga ya tolonglah, apa yang saya mau ambil ini adalah hak milik saya, dan apapun yang terjadi kemarin itu tidak usah lagi dibesar-besarkan. Saya cuman melihat ini semua lagi-lagi sebuah pembelajaran untuk saya, dan kalau sampai ada yang, ya wajar lah ya orang mengatakan gampang banget sih kawin cerai. Kalian tidak tahu apa yang saya alami. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.